bahas soal yang pertama. Diketahui bahwa 4 membagi habis 11 min B, bilangan bulat negatif terbesar yang dapat menggantikan nilai B agar kondisi tersebut terpenuhi adalah, maka penyelesaiannya menggunakan teorema aljabar pembagian. Nah, apabila terdapat pernyataan A membagi habis B, maka terdapat bilangan bulat K sedemikian sehingga B sama dengan A dikalikan dengan enggak. Nah, dikarenakan diketahuinya 4 membagi habis 11 min B, berdasarkan definisi kata bagian, maka didapat 11 min B sama dengan 4K. Lalu B-nya 11 min 4K. Nah, agar B-nya ini bernilai negatif dan paling mendekati 0, kita mencari nilai K terkecil yang membuat B itu lebih dari 0. Dengan cara kita mencoba beberapa nilai K, mulai dari K sama dengan 2, di mana apabila K-nya sama dengan 2, maka B-nya itu kita substitusikan K-nya 2. Jadi 11 min 4 dikalikan dengan 2, maka didapat 11 min 8 sama dengan 3. Kemudian ini K sama dengan 3, maka B-nya yaitu 11 min 4 dikalikan dengan 3 yaitu 12, maka 11 min 12 itu min 1. Kemudian kita mencoba dengan K sama dengan 4, maka B-nya yaitu 11 min 4 dikalikan kali 4, yaitu 16, maka 11 min 16 yaitu min 5. Nah, dikarenakan bilangan negatif terbesarnya itu min 1 yang mendekati dengan 0, maka bilangan negatif terbesarnya adalah min 1. Jadi, bilangan bulat negatif terbesar yang dapat menggantikan nilai B agar kondisi tersebut terpenuhi adalah B1. Jadi soal selanjutnya itu awal cerita. Ya, jadi kita fokus pada kalimat di tanah dan beberapa kotak dengan jumlah bibit per kotak itu sama dan bisa mungkin tanpa sisa. Ini berarti kita mencari FPP dari bibit-bibit tanaman tersebut. Nah, kita dapat menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan algoritma pembagian. Apa sih algoritma pembagian itu? Algoritma pembagian itu menyatakan dua bilangan bulat A dan B itu pasti memiliki Q dan juga F. Jadi A itu bilangan yang membagi, B itu merupakan bilangan membagi, kemudian Q itu merupakan kemudian E adalah sisa. Dari sini kita dapatkan rumusnya yaitu A sama dengan B kali ini plus F, di mana F ini lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari B. Oke, jadi di sini kita mencari FPP dari 125 sebagai A dan 75 sebagai D. Jadi di sini kita menuliskan substitusikan 125 itu dengan rumus ini. Nah, 125 sama dengan 75 itu dibagi. Jadi 125 dibagi 75 itu kan 1. Nah, selesainya itu di sini yaitu 50. Kemudian 75 itu kita jadikan sebagai A. Nah, 75 itu sini. Kemudian sama dengan 50 tadi itu, misal tadi, itu sebagai
B. Jadi 75 dibagi 50 itu sama dengan 1 dan sisanya adalah 25. Kemudian 50 seperti tadi 50 ini sebagai A, kemudian 25 ini sebagai B, jadi 50 sama dengan 25. Jadi 50 dibagi 25 itu sama dengan 2 dan sisanya adalah 0. Karena sisanya di sini sudah 0, maka operasi algoritma membagi ini sudah selesai. Jadi kita dapatkan jumlah kotaknya adalah 25 buah. Nah, karena tadi pertanyaan pada soal itu adalah menentukan jumlah digit per kotak. Nah, kita akan mencarinya dengan membagi jumlah bibit tomat tadi. Yang pertama 125 dibagi dengan FPP. 125 dibagi 25 itu sama dengan 5. Kemudian bibit cabai itu seluruhnya kan ada 75. Nah, kita bagi dengan FPP yaitu 25. Jadi 75 dibagi 25 sama dengan 3. Jadi kita peroleh jumlah bibit per kotak itu 5 ditambah 3 sama dengan 8. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan latihan soal yaitu tentukan hasil bagi dan sisanya jika A sama dengan 242 dibagi oleh B sama dengan 18. Oke, kita bisa menyelesaikan soal ini dengan teorema algoritma pembagian, yaitu jika A dan B adalah bilangan bulat dengan B lebih besar dari 0, maka terdapat bilangan bulat Q dan R sedemikian sehingga A sama dengan I kali B plus R. Dengan A sama dengan bilangan yang dibagi, B yaitu bilangan membagi, I hasil bagi, dan R sisanya. Oke, kita pertama akan mencari hasil baginya. Untuk mencari hasil bagi, kita akan membagi secara biasa 242 dan 18. Menghasilkan 13, 4 ke 9. Karena disebutkan I adalah bilangan bulat, maka kita ambil 13-nya saja. Selanjutnya kita akan mencari sisanya. Dengan teorema ini menghasilkan R sama dengan A min I kali B. Kita masukkan A-nya adalah 242 dikurangi 13 kali 18. Lalu hasilnya 242 dikurangi 254, yaitu 8. Jadi, hasil bagi dari 242 dan 18 adalah 13, dan sisanya adalah 8. Jadi, pada kali ini kita akan membahas soal nomor 7, yang mana jika 4 membagi 20 dan 4 membagi 36, maka buktikan bahwa 4 membagi 56. Nah, untuk penyelesaiannya adalah kita gunakan teorema kedua, yang mana bunyinya seperti ini. Jika A membagi B dan A membagi C, maka A membagi MB ditambah NC. Ini bunyi teorema kedua. Mari kita buktikan, yaitu sebelum kita buktikan, kita cari dulu apakah benar 4 membagi 20. 20 itu merupakan hasil perkalian dari 4 dikali 5. Maka terbukti benar bahwa 4 membagi 20. Lalu yang kedua, apakah benar 4 membagi 36? 36 ini merupakan hasil perkalian dari 4 kali 9. Maka 4 membagi 36. Lalu kita buktikan bahwa 4 membagi 56. Nah, sesuai dengan teorema yang tadi sudah saya terangkan, 56 itu kan merupakan penjumlahan dari 20 ditambah 36. Nah, yang mana 20 ini adalah perkalian dari 4 kali 5, dan 36 ini hasil perkalian dari 4 dikali 9. Lalu 56 ini sama aja dengan 4 yang kita keluarkan, lalu 5 ditambah 9.
Jadi 4 dikali 5 ditambah 9 yaitu 56 merupakan hasil perkalian dari 4 dikali 14. Ini sesuai dengan teorema yang kedua tadi yang sudah dijelaskan. Jadi 14 yang merupakan anggota bilangan bulat dan 56 adalah hasil dari 4 dikali 14 sehingga terbukti bahwa 4 membagi 56. Sekian pembahasan soal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.